Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan presentasi ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Skame Zahra dengan NPM 2321010072. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi hukum perdata internasional, khususnya pembahasan yang terdapat pada bab 8 sampai dengan bab 13. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Idris Al-Ghifari SHMH. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing, sehingga berbagai prinsip dan kaidah yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan hukum lintas negara. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama mengenai hukum perdata internasional. Selamat menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 8, penyeludupan hukum atau penghindaran pelaksanaan hukum. Penyeludupan hukum terjadi ketika seorang sengaja mengubah faktor hukum tertentu agar terhindar dari hukum yang seharusnya berlaku. Tujuannya adalah memperoleh hukum yang dianggap lebih menguntungkan. Praktik ini sering ditemukan dalam hukum perdata internasional. Pengertiannya, penyeludupan hukum terjadi ketika seorang sengaja mengubah faktor hukum tertentu agar terhindar dari hukum yang seharusnya berlaku. Tujuannya adalah memperoleh hukum yang dianggap lebih menguntungkan. Praktik ini seringkali ditemukan dalam hukum perdata internasional. Pengertiannya, penyeludupan hukum adalah tindakan sengaja mengubah titik pertalian hukum atau kewarganegaraan, domisili, tempat tinggal, tempat perbuatan hukum, dan lain-lain untuk menghindari penerapan hukum yang seharusnya berlaku. Yang selanjutnya itu unsur-unsur penyeludupan hukum: adanya kesengajaan mengubah titik pertalian hukum. Perubahan dilakukan secara artifisial atau dibuat-buat, bertujuan menghindari hukum tertentu, menginginkan penerapan hukum yang lebih menguntungkan. Contoh kasusnya itu kasus Beaufort, Prancis 1878. Seorang wanita Prancis mengganti kewarganegaraan menjadi Jerman untuk memperoleh perceraian. Hukum Prancis saat itu melarang perceraian. Pengadilan Prancis menyatakan perceraian tersebut tidak sah karena merupakan penyeludupan hukum. Tujuan penyeludupan hukum ini yaitu menghadiri larangan hukum, menghindari kewajiban hukum, pajak, hutang atau nafkah. Dapat keuntungan dari sistem hukum tertentu, menghindari yurisdiksi pengadilan tertentu, kepentingan ekonomi dan bisnis. Akibat hukumnya, perbuatan hukum dapat dinyatakan batal atau tidak diakui. Hukum yang sebenarnya berlaku tetap diterapkan, pelaku tidak memperoleh manfaat dari penyeludupan hukum. Dampak yang ditimbulkan merugikan negara dan masyarakat, merugikan pihak ketiga yang beritikat baik, mengganggu ketertiban umum dan kepastian hukum, menimbulkan masalah dalam hubungan hukum internasional. Penyeludupan hukum di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang. Pencegahannya terdapat dalam UU Perkawinan, Peraturan Perpajakan, prinsip ketertiban umum dalam hukum perdata internasional. Kesimpulannya, penyeludupan hukum adalah upaya menghindari hukum yang berlaku dengan cara mengubah faktor hukum tertentu secara sengaja, memperoleh keuntungan atau menghindari kewajiban hukum. Praktik ini dapat menyebabkan perbuatan hukum batal dan merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, penyeludupan hukum harus dicegah demi menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Bab 9. Hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Suatu kontrak dagang yang mengandung unsur internasional
maka dalam pelaksanaannya adalah dapat menimbulkan persoalan sebagai berikut, yaitu 1. Hukum manakah yang berlaku atas perjanjian tersebut? Yang kedua, pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili jika terjadi sengketa hukum antar para pihak dalam perjanjian? Berhubungan dengan pernyataan yang telah disebutkan di atas, pada prinsip hukum yang berlaku dalam kontrak HPI adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak. Namun apabila pilihan hukum itu tidak ditemukan dalam kontrak, maka dapat digunakan bantuan titik taut sekunder lainnya. Yang B itu ada pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi kontrak yang dibuatnya. Kontrak yang tidak dapat dilakukan pilihan hukum antara lain yaitu ada 1. Kontrak kerja internasional, yang kedua jual beli senjata. Pilihan hukum hanya dibenarkan dalam bidang hukum perjanjian, tidak dapat diadakan pilihan hukum di bidang hukum kekeluargaan. Masalah pilihan hukum yang akan dilakukan atau diterapkan adalah salah satu masalah yang penting dalam suatu kontrak perdagangan internasional. Kemudian C. Pilihan hukum dengan lex mercatoria. Seperangkat prinsip-prinsip umum dan ketentuan hukum kebiasaan yang secara langsung dapat digunakan dalam dunia perdagangan internasional tanpa harus terkait pada ketentuan hukum nasional suatu negara. Kemudian D. Pilihan hukum dengan lex loci contractus. Ini adalah teori klasik di mana hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak itu dibuat. Yang E. Mailbox teori. Jika kedua belah pihak dalam suatu kontrak internasional tidak saling bertemu muka, misalnya melalui surat menyurat, maka yang penting adalah saat salah satu pihak mengirimkan surat yang berisi penerimaan atas penawaran yang diajukan oleh pihak lainnya. Kemudian F. Lex loci solutionis. Hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah hukum di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Teori ini digunakan untuk menentukan akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian. Bab 10 yaitu perbuatan melawan hukum dalam HPI. Pengertiannya, kaidah-kaidah HPI yang mengatur tidak semata-mata dibataskan kepada perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja, karena kesalahan pihak yang melakukan baik secara internasional dengan sengaja atau hanya karena kelalaian. Perbuatan melawan hukum yang timbul karena kesengajaan atau hanya karena kelalaian apabila perbuatan seorang mengakibatkan menimbulkan kerugian pada orang lain. Di Inggris dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, perbuatan melawan hukum yang terjadi di luar Inggris. Yang kedua, perbuatan melawan hukum yang terjadi di wilayah Inggris. Kemudian B. Teori-teori tentang hukum yang dipergunakan, yaitu terdapat 3 teori dalam memecahkan persoalan ini. Yang pertama, teori tempat terjadinya kerugian. Yang kedua, teori tempat di mana dilakukan perbuatan. Yang ketiga, teori kombinasi dengan kebebasan memilih. Kemudian C. Asas-asas HPI untuk menentukan status badan hukum. Asas-asas HPI tentang subjek hukum. 1. Asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. 2. Asas Cadre of Administration atau business. Yang ketiga, asas Place of Incorporation. 4. Asas Control of Exploitation. Kemudian D. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan penerapan perbuatan melawan hukum di Indonesia, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum di tempat perbuatan dilakukan. Merupakan kaidah yang tertua dan umum diterima sejak lama, merupakan prinsip yang paling berpengaruh.
Bab 11. Asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. A. Klasifikasi hukum benda. Dalam HPI, pembahasan mengenai benda dilihat dengan benda tetap dengan benda bergerak, dan benda berwujud dengan benda tidak berwujud. Hal ini karena di dalam berbagai sistem hukum mengklasifikasi tentang benda secara berbeda-beda. Pertanyaan penting dalam HPI, klasifikasi jenis benda manakah yang akan diterapkan? Dalam kaitan dengan pernyataan tersebut, maka dalam HPI mengenalkan dua asas utama untuk menetapkan klasifikasi benda berdasarkan: yang pertama, hukum dari tempat gugatan atau benda diajukan; yang kedua, hukum dari tempat benda berada atau terletak. B. Situs benda. Situs benda itu ada 3 macam, yaitu status benda bergerak, yang kedua status benda tetap, dan yang ketiga status benda tak berwujud. C. Lembaga jaminan dalam menentukan kaidah hukum mana yang akan berlaku terhadap jaminan-jaminan. Dapat dilihat beberapa kemungkinan hukum yang seharusnya berlaku, yaitu 1. Hukum dari tempat si pemegang jaminan atau kreditur menjadi warga negara atau berdomisili. Yang kedua, hukum dari tempat yang memiliki kaitan yang paling substansial dengan perjanjian induknya. Yang ketiga, hukum yang dipilih para pihak sebagai the applicable law dalam perjanjian induknya, atau dalam hal ini ada pilihan hukum yang merupakan the proper law contract dari perjanjian induknya. Yang kemudian ada D. Asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Yang pertama, perkawinan; yang kedua, hubungan orang tua dengan anak; yang ketiga, adopsi; dan yang keempat, perceraian dan akibat perceraian. Bab 12. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Pengertiannya, kewenangan yurisdiksional forum dalam konteks HPI diartikan atau sebagai masalah apakah sebuah forum akan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian B. Tipe-tipe jurisdiksi pengadilan. Yurisdiksi ekstrateritorial adalah kewenangan pengadilan suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksi atas seseorang tergugat yang berkediaman tetap di suatu negara di luar negara forum. Beberapa prinsip penerapan yurisdiksi dalam litigasi internasional, yaitu yang pertama, yurisdiksi teritorial atas dasar domisili atau tergugat. Lalu yang kedua, yurisdiksi khusus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, yurisdiksi karena persetujuan. Lalu yang keempat, ada yurisdiksi atas dasar kewenangan, kekayaan, permunculan, atau kehadiran. C. Kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut merupakan wewenang yang dimiliki oleh lembaga pengadilan dan lembaga arbitrase. Kewenangan mengadili pengadilan dan arbitrase tersebut adalah batasan kewenangan akibat dari pilihan forum yang dilakukan para pihak dalam membuat perjanjian. Ketika para pihak sudah melakukan pilihan forum kepada pengadilan, maka penyelesaian sengketa para pihak harus diajukan kepada forum pengadilan. Hal ini adalah kompetensi absolut pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dan tidak boleh perkara diajukan kepada lembaga arbitrase. D. Pilihan forum. Pilihan forum merupakan suatu masalah dalam HPI dalam membatasi kewenangan dari lembaga yang akan menyelesaikan sengketa para pihak.
Pilihan forum yang dimaksud adalah lembaga peradilan atau penyelesaian secara litigasi dan lembaga arbitrase penyelesaian secara non-litigasi. Kemudian hukum yang dipergunakan oleh arbitrase komersial sengketa yang diserahkan kepada badan arbitrase netral tunduk kepada adanya suatu klausul arbitrase yang menunjukkan sebagai badan penyelesaian sengketa. Bab 13. Pemakaian hukum asing. A. Cara pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing tidak hanya hukum asing yang tertulis atau perundang-undangan saja, melainkan hukum tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum dari negara yang bersangkutan. Pemakaian hukum asing dalam HPI dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum asing dianggap sebagai hukum. Yang kedua, hukum asing dianggap sebagai fakta. Lalu yang ketiga, hukum asing dianggap sebagai bagian hukum nasional. Kemudian B, pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Bila seorang hakim nasional mengadili perkara suatu kasus pidana atau perdata internasional, maka ia menyelenggarakan peradilan internasional dan putusannya merupakan hukum internasional atau konkret. Walaupun ia bukan hakim internasional, permasalahannya, apakah hakim negara lain mengakui dan melaksanakan putusan hakim yang bersifat hukum asing yang bersifat hukum internasional. Pengakuan berarti bahwa pengadilan suatu negara menyatakan menerima suatu putusan hakim asing tetapi tidak melaksanakannya. Pelaksanaan berarti bahwa pengadilan suatu negara memberlakukan putusan hakim asing dan menyediakan segenap kemampuannya agar putusan tersebut mempunyai daya laku. C. Pengakuan putusan kepailitan pengadilan asing. Dalam hukum kepailitan Indonesia, jika status pailit diberikan kepada debitur Indonesia, maka dimanapun hartanya berada, maka akan berlaku dalam status sita umum. Sebaliknya, apalagi debitur asing dinyatakan pailit di luar negeri, maka asas teritorial hanya akan membatasi hukum luar wilayah hukum Indonesia. Jadi, apabila debitur asing tersebut memiliki aset di Indonesia, maka aset tersebut menurut hukum Indonesia bukan aset yang berada dalam sita umum. Artinya, debitur yang dinyatakan pailit di pengadilan asing tidak dinyatakan pailit di Indonesia. Kemudian D. Pengakuan putusan arbitrase asing di Indonesia. Pelaksanaannya di Indonesia harus melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pendaftaran. Putusan arbitrase tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase. Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Arbitrase, pendaftaran putusan arbitrase asing dilakukan. Penyerahan putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Jakarta Pusat oleh arbiter atau kuasanya. Yang kedua, setelah pendaftaran ini, diajukan permohonan eksekutor kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase. Terhadap permohonan ini, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan perintah yang mengakui dan memerintahkan pelaksanaan putusan arbitrase asing ini. Yang ketiga, setelah perintah Ketua Pengadilan Negeri diterima, pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif untuk melaksanakannya. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase.
Tata cara pelaksanaan eksekusi sendiri dilakukan sesuai ketentuan hukum acara perdata. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.